Halo semuanya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Simpson Salim, NIM 2110417352. Saya dari kelas M2. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan bercerita mengenai video yang telah dibagikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Adi Musalim. Sangat banyak sekali video yang telah dibagikan, dan dari video tersebut dapat memberikan motivasi dan juga wawasan bagi para mahasiswa. Di sini saya akan bercerita berdasarkan video yang dibagikan oleh Pak Adi. Jadi cerita saya yaitu mengenai perjalanan seorang mahasiswa dalam dunia food and beverage yang sangat menginspirasi, di mana dia mengejar mimpinya, yaitu seorang pemuda dari anggap saja dari kota kecil Kembayan. Dia selalu memiliki mimpi yang begitu besar. Sejak kecil dia itu terpesona oleh dunia kuliner, ya. Seperti yang kita tahu, dunia kuliner itu sangat besar, ya, sangat beragam. Jadi ibunya juga adalah seorang koki kebetulan. Koki di mana tuh? Di Kembayan. Apakah ada Kembayan, ada hotel? Kembayan kota kuliner. Oh. Ibunya adalah seorang koki yang berbakat. Jadi ibunya adalah seorang koki yang berbakat, yang sering mengadakan pesta makan malam, sering merayakan makan malam dengan keluarga ataupun dengan tetangga. Kemudian si anak ini atau yang memiliki mimpi besar, sebut saja sebagai Kubi, namanya Kubi. Siapa? Kubi. Kubi. Yaitu terinspirasi, nama tersebut terinspirasi dari bukan anak anjing yang saya pelihara 7 tahun lalu. Siapa? Kubi. Jadi Kubi ini melihat ibunya begitu lezat dalam begitu lezat dalam menghidangkan makanan, ya. Jadi dengan penuh cinta dan dedikasi, Adi ini mengetahui bahwa dunia kuliner adalah panggilannya. Jadi dia merasa bahwa itu adalah dunianya. Dia ingin memiliki karir di dalam bidang tersebut. Oke, maaf. Jadi saya pindah ke dalam ruangan karena faktor pencahayaannya. Oke, jadi melanjut ke cerita yang tadi. Jadi Kubi itu memutuskan untuk merintis atau memilih karirnya di dunia kuliner. Nah, selepas di SMA, Kubi memutuskan untuk mengejar impiannya di bidang yang menggabungkan cintanya terhadap makanan dan ambisinya untuk mempelajari manajemen food and beverage. Nah, dalam hospitality management, ia mendaftar di salah satu universitas terbuka di Bandung, karena di Bandung itu ada jurusan tersebut. Sedangkan kalau untuk Kalimantan ini masih jarang ada universitas yang menyediakan jurusan tersebut. Jadi dia mendaftar di universitas yang terkenal dengan program perhotelan dan prawisatanya. Dengan tata boga mungkin. Jadi ada tantangan juga yang dihadapi oleh Kubi, yaitu memulai kehidupan kuliah yang tentu saja sangat jauh dari orang tua, juga ibu dari rumahnya. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi Kubi untuk menjalani hidup. Dia juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ia juga harus menyesuaikan diri dengan
tempat sekitarnya atau masyarakat maupun organisasi di sekitarnya. Dengan lingkungan yang baru dan tuntutan akademis yang baru, pastinya lebih tuntutan akademis yang lebih ketat dibandingkan dengan SMA. Apalagi ini kan mata kuliah seperti manajemen yang mempelajari perhotelan itu kan, pemasaran kuliner dan operasi serta minuman. Jadi dengan tantangan yang lebih sulit, ya kan, memaksa Kubi untuk belajar lebih banyak dan bekerja lebih keras. Di kampus juga Kubi ini bertemu dengan banyak teman baru dari berbagai daerah yang memiliki minat yang sama. Mereka sering berdiskusi dan bertukar pendapat, bertukar ide, ya sharing mengenai tren kuliner terbaru dan inovasi apa yang bisa diciptakan dalam industri makanan dan minuman. Suatu hal yang membuat Kubi ini merasa berbeda adalah rasa lapar yang tak pernah puas untuk belajar lebih dalam dan praktis tentang manajemen food and beverage. Kemudian ada pun pengalaman dia dalam mengenyam pendidikan tahun kedua kuliah. Kubi ini mendapatkan kesempatan untuk magang di salah satu hotel bintang 5. Ya, pengalaman ini tentunya membuka matanya untuk lebih kompleks atau ya untuk lebih kompleks di dalam dunia perhotelan yang sebenarnya ia bekerja di berbagai departemen, mulai dari dapur hingga manajemen layanan makanan dan minuman. Di dapur dia banyak sekali mempelajari hal-hal baru langsung dari chef yang berpengalaman tentang teknik memasak tingkat tinggi dan pentingnya kebersihan serta manajemen waktu, karena ketepatan waktu sangat penting apalagi di dalam dunia perhotelan. Nah, ia juga mempelajari cara mengelola staf dan memastikan operasi berjalan dengan lancar, terutama saat jam sibuk. Pada bagian bar, ia belajar meracik suatu minuman, memahami selera pelanggan, serta pentingnya pelayanan yang ramah dan profesional. Nah, dalam dunia perkuliahannya ada banyak sekali proyek yang ambisius yang ia ingin kejar. Menjelang tahun akhir, Kubi dan beberapa temannya memutuskan untuk mengerjakan proyek akhir yang ambisius. Mereka membuka sebuah pop-up restoran selama 1 bulan di kampus mereka. Mereka mengembangkan suatu konsep, menyusun menu, serta mengelola anggaran dan mempromosikan restoran tersebut. Pop-up restoran yang mereka buat ini diberi nama dengan Rasa Nusantara. Jadi mereka memberi nama Rasa Nusantara untuk proyek mereka. Ya. Kemudian mengusung tema makanan Nusantara tradisional Indonesia dengan sentuhan modern. Setiap hidangannya dirancang untuk menceritakan kisah tentang budaya dan warisan kuliner Indonesia. Nah, proyek ini tidak hanya menjadi tantangan besar, tetapi juga peluang untuk menerapkan semua yang telah mereka pelajari selama masa perkuliahan, ya. Apakah itu berhasil? Itu berhasil atau tidaknya tergantung proses mereka. Kemudian dalam lewat ini semua mereka mendapatkan
kesuksesan dan pelajaran yang berharga, Berapa harganya? di mana restoran pop up ini mendapatkan ulasan positif dari para pengunjung Bikin yang biasa. dan aja. bahkan menarik perhatian media lokal. Ini dihadirin. Keberhasilan ini memberikan Ari dan timnya pengalaman praktis. Nah, jadi dalam mengelola bisnis makanan dan minuman ini, dari perencanaan hingga eksekusi, namun ya yang paling berharga ini dari pengalaman ini adalah pelajaran tentang kerjasama, juga kerja keras, serta ketahanan Kubi dalam belajar bahwa dalam industri hospitality ini dedikasi terhadap pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah kunci utama, karena dalam hospitality management kita mengutamakan pelanggan atau Silakan untuk konsumen. konsumen. Jadi dalam langkah menuju masa depan, setelah lulus ya, Kubi ini diterima bekerja di salah satu hotel di Bali, hotel mewah ya, sebagai manajer junior Tidak usah bentangi yo. food and beverage. Bukan nih. Jadi karirnya terus Bentangi mau kemarin. menanjak berkat Tidak ada apa keuletan dan komitmennya terhadap keunggulan. Ia juga terus memperdalam pengetahuannya dalam mengikuti berbagai pelatihan dan seminar, serta membaca banyak buku tentang tren kuliner dan manajemen perhotelan. Impian Kubi tidak berhenti di situ ya. Jadi ia bercita-cita untuk membuka restoran sendiri karena memang cita-citanya itu sudah lama sejak awal dalam bidang tersebut. Dalam konsep restorannya, ia tidak hanya menyajikan makanan lezat, tetapi juga menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap pelanggan. Nah, jadi Kubi ini ingin menggabungkan semua yang telah ia pelajari dan menginspirasi generasi baru koki dan profesional hospitality. Dengan dedikasi dan semangat yang tak pernah pudar, Kubi telah membuktikan bahwa mimpi yang besar bisa dicapai melalui kerja keras, ketekunan, dan juga cinta terhadap apa yang kita lakukan. Perjalanannya dalam belajar dan bekerja di bidang food and beverage dalam hospitality membawa setiap langkah yang diambil dengan sungguh-sungguh akan membawa kita lebih dekat kepada puncak kesuksesan dan suatu yang kita inginkan. Jadi pada kesimpulan dari cerita yang saya bawakan, yaitu tetap tekunlah dan juga terus bekerja keras dan berusaha atas mimpi dan juga keinginan yang kita ingin capai, dan juga apa yang kita inginkan kita harus bekerja keras dan berusaha untuk menjalankan suatu keinginan kita tersebut agar apa yang kita ingin capai bisa tercapai dengan sukses. Kurang lebihnya demikian cerita yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.